pagi ini sehingga kita nanti bisa mengikuti kuliah pengantar teknik industri ya. Hari ini adalah minggu yang ke-12 ya. Betul ya? Ya, Kita betul. akan membahas tentang perancangan layout pabrik. Tentu saja karena ini pengantar teknik industri yang tujuan mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman ya atau paling tidak pengetahuan kepada mahasiswa untuk mengetahui apa itu teknik industri dan apa saja yang nanti akan dikaji atau dipelajari yang menjadi ruang lingkup dari profesi ya, kalau boleh dibilang profesi seorang industrial engineer atau insinyur teknik industri kira-kira gitu. Nah, hari ini kita bahas tentang perancangan layout pabrik. Tetapi tentu saja seperti yang saya sampaikan baru saja, ini adalah pengantar yang secara singkat memberikan overview kepada mahasiswa semester 1 tentang apa itu perancangan layout pabrik dan kenapa penting perancangan layout pabrik itu harus dilakukan. Ya, nantinya ada mata kuliah yang namanya perancangan tata letak fasilitas atau PTLF. Ada di semester 6 kalau tidak salah, mata kuliah wajib nanti akan karena mata kuliah wajib ya, artinya wajib diambil oleh seluruh mahasiswa teknik industri di UNS. Pengampunya nanti saya dan Prof. Bambang Suwardi. Oke, minggu lalu kita bahas tentang sistem manufaktur ya, di mana sistem manufaktur itu bisa kita definisikan dengan dua cara. Yang pertama dari sudut pandang teknologi, yang kedua dari sudut pandang ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi maka dari sudut pandang ekonomi maka definisi dari sistem manufaktur adalah sebuah sistem yang memberikan nilai tambah ya kepada sebuah raw material ya dari yang kemudian melewati beberapa proses di mana pada setiap prosesnya itu ada pertambahan nilai atau ada penambahan nilai terhadap raw material tadi hingga nanti menjadi produk akhir. Nah, tentu di dalam melakukan proses penambahan nilai itu ada diperlukan fasilitas produksi. Apa saja fasilitas produksi itu? Yang jelas ada mesin misalnya. Ya, sekarang jarang sekali produk-produk yang dibuat secara manual ya, kecuali produk-produk yang handcraft atau kerajinan tangan ya. Produk-produk yang ada yang kita pakai, consumer goods ya, garment, baju yang kita pakai, celana yang kita pakai, sabun yang kita gunakan gitu, kemudian shampoo, motor, mobil, sepeda, alat-alat transportasi yang lain itu sudah dibuat dengan mesin. Artinya proses penambahan nilai dari raw material hingga menjadi produk jadi tadi membutuhkan fasilitas produksi. Fasilitas produksi antara lain adalah mesin. Nah, karena proses transformasi dari raw material atau proses penambahan nilai dari raw material hingga menjadi produk yang siap untuk dijual tadi melewati atau melalui beberapa stage, ya, melalui beberapa tahapan proses, maka harus kemudian dirancang, ya, mesin-mesinnya itu bagaimana tata letaknya, bagaimana tata letak mesinnya. Nah, kenapa tata letak fasilitas produksi atau layout pabrik ini penting? Karena nanti akan mempengaruhi biaya material handling. Material handling itu penanganan material ya. Artinya, kalau misalkan ada satu stasiun kerja, ya kita sebut stasiun kerja A, kemudian ada stasiun kerja kedua, kita namakan stasiun kerja B, yang urutan prosesnya misalnya ya, dari A ke B, kemudian ke C. Jadi ada satu material, katakanlah, saya hanya bisa menyebutkan daminya saja ya. Ada raw material misalnya, itu diproses urutannya dari mesin A, kemudian ke mesin B, kemudian ke mesin C. Nah, tata letak fasilitas produksinya
harus dirancang sedemikian rupa sehingga kemudian biaya penanganan material, dalam hal ini pemindahan material atau produk setengah jadi dari satu stasiun ke stasiun kerja berikutnya, itu biayanya kemudian minimum. Karena urutannya tadi A, B, C, maka ya A itu diletakkan sebelum B, atau B diletakkan setelah A. Kemudian C diletakkan setelah B. Itu tata letak. Ya. Kalau diubah urutannya, tata letaknya, A, kemudian C, kemudian B, ya, maka biaya biaya handlingnya, penanganan material tadi untuk memindahkan material dari satu stasiun ke stasiun berikutnya akan lebih tinggi dibandingkan dengan tata letak yang pertama tadi sesuai urutan prosesnya. Nah, itu pentingnya tata letak fasilitas produksi atau tata letak tata letak fasilitas ya produksi di pabrik itu. Oke. Pak, saya izin record ya. Oke, silakan. Recording in progress. Nah, tentu saja sebelum satu perusahaan itu bisa menentukan tata letak fasilitasnya, maka dia harus memutuskan terlebih dahulu beberapa keputusan yang penting. Yang pertama adalah penentuan lokasi. Ya, pabrik itu nanti mau dibangun di mana? Apakah di Boyolali, atau di Wonogiri, atau Karanganyar, atau di Solo gitu. Dengan beberapa kriteria yang bisa digunakan atau dilibatkan di dalam proses pengambilan keputusan itu. Itu keputusan yang pertama, ya, tentang penentuan lokasi atau pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi ini nanti ada beberapa pertimbangan atau kriteria tadi saya sampaikan ya. Apakah dia kemudian mendekati resource atau sumber daya atau mendekati pasar, mendekati material atau mendekati pasar. Nanti akan bergantung kepada pabrik atau perusahaan pabrik yang akan dibangun itu. Nah, itu tentang lokasi. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah penentuan kapasitas. Kapasitas produksinya berapa gitu. Kapasitas produksi itu nanti akan menentukan ya luasan lokasi misalkan atau luasan pabrik yang diperlukan ya untuk dibangun. Ya, semakin besar kapasitas produksinya, maka tentu membutuhkan lahan yang lebih luas, ya, membutuhkan pabrik yang lebih luas karena membutuhkan lebih banyak mesin, gitu. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian perusahaan bisa menentukan kapasitas atau merancang kapasitas produksinya? Nah, ini ditunjukkan di slide ini bagaimana perusahaan bisa merancang kapasitas produksinya. Yang pertama adalah menentukan terlebih dahulu berapa permintaan produknya. Permintaan produknya berapa? Misalnya, saya memberikan contoh yang mudah ya. Dulu saya pernah memberikan contoh perusahaan Sosro, ya, atau teh dalam kemasan lah. Ya, Sosro itu punya banyak produk teh. Kemudian juga perusahaannya Coca-Cola ya, apa namanya? Itu juga grupnya Coca-Cola itu juga punya Fresh Tea, kalau boleh sebut merek. Kemudian ada merek-merek yang lain juga. Katakanlah ini ada perusahaan baru mau mendirikan pabrik. Ya. Nah, bagaimana dia menentukan atau merancang kapasitasnya? Nah, yang harus pertama dilihat adalah berapa permintaannya. Katakanlah kemudian pabrik yang mau dibangun ini atau perusahaan yang mau membangun pabrik baru ini kemudian melihat data. Berapa sih permintaan teh dalam kemasan itu dalam 1 tahun untuk seluruh merek gitu. Artinya pasarnya berapa dalam 1 tahun di Indonesia. Katakanlah ya dalam 1 tahun misalnya 10 juta botol misalnya. Nah, nanti perusahaan bisa menentukan untuk
ini mudahnya ya, secara kualitatif bisa ditentukan perusahaan baru ini mau mengambil berapa persen dari pasar yang ada. Katakanlah tadi saya memberikan contoh setahun 10 juta, katakanlah perusahaan kemudian mengambil katakanlah 5% dari pasar teh dalam kemasan yang 10 juta tadi. Kalau 5% dari 10 juta itu berarti berapa? 200.000 ya? 200.000. Sorry. Iya, 200.000 ya. 5%, 500.000 ya, 500.000 botol. Nah, ini menjadi dasar kemudian buat perusahaan yang 500.000 botol ini untuk menentukan kapasitas produksinya dengan mempertimbangkan fluktuasi permintaan. Karena permintaan itu kan pasti naik turun. Ada fluktuasinya. Katakanlah kemudian kapasitas efektifnya disesuaikan dengan pangsa pasar yang ingin diambil tadi sebanyak 500.000, maka itu menjadi keputusan oleh perusahaan untuk mengambil keputusan bahwa oke, kapasitas produksi yang akan kita buat adalah 500.000 botol dalam 1 tahun. Nah, itu kemudian nanti diterjemahkan ke dalam hitungan-hitungan, oh kalau begitu nanti berapa mesin yang diperlukan, berapa tenaga kerja yang diperlukan, kemudian shift kerjanya berapa banyak, apakah 1 shift, 2 shift, atau 3 shift. Ya. Itu penentuan permintaan, kemudian bagaimana mengambil keputusan tentang kapasitas. Ya, oke. Nah, kemudian, nah ini menghitung kapasitas efektif. Ya. Tentu ada banyak rumus yang lain, ya barangkali ya, saya tidak tahu. Tetapi yang ini salah satu model atau rumus persamaan yang bisa digunakan untuk menghitung secara sederhana kapasitas efektif. Ya, kapasitas efektif itu adalah sama dengan DE. DE itu demand efektif dibagi dengan 1 min L. L itu adalah losses atau kerugian. Kerugian itu disebabkan oleh banyak hal. Kalau di sini disebutkan ya, ada kerusakan di gudang. Jadi pada saat produk itu setelah selesai diproses di pabrik, kemudian tentu harus dipindahkan ke gudang. Ya. Proses pemindahannya ini beresiko terjadi kerusakan terhadap produk. Kemudian produk yang disimpan di gudang juga berpeluang, ya ada peluang untuk mengalami kerusakan juga karena berbagai macam sebab. Ya, kalau beras misalnya ya, beras itu disimpan beresiko sekali. Kalau disimpan terlalu lama dia akan rusak. Ya, menggumpal, bau gitu ya, warnanya berubah menjadi kekuningan dan seterusnya. Ya. Kalau disimpan tidak dalam kondisi yang baik, yang optimal gitu. Itu kerusakan di gudang. Nah, itu harus dipertimbangkan di dalam menghitung kapasitas efektifnya. Ya. Kemudian yang kedua, kerusakan karena sebab proses transportasi. Nah, setelah sampai di gudang tadi, tentu kemudian akan dikirim ke customer ya, atau ke retailer atau ke buyer gitu. Nah, proses transportasi ini dari gudang pabrik ke customer ya, itu juga mengalami ada peluang terjadinya kerusakan ya karena guncangan gitu ya, atau hal-hal yang lain, kemacetan lalu lintas. Beberapa waktu yang lalu misalkan ada kemacetan di mana tuh? Di Jakarta ya, entah karena banjir atau sebab lain. Nah, itu banyak truk-truk yang mengangkut produk-produk segar ya, pertanian, buah-buahan, ya, cabai dan seterusnya itu tertahan di jalan tol. Nah, itu kalau tertahan sehari, misalkan 2 hari, itu akan mempengaruhi kualitas produk-produk tadi gitu. Nah, itu kerusakan yang ditimbulkan karena proses transportasi atau karena guncangan ya, barang-barang pecah belah itu relatif rentan terhadap guncangan oleh truk pada saat dia mengirim produk dari pabrik atau gudang ke
customer. Nah, kemudian yang ketiga, warranty. Warranty ini garansi ya. Karena itu di dalam menentukan berapa lama satu produk itu digaransi, perusahaan harus cermat. Ya. Misalkan garansi, kalau kita beli motor misalnya ya, garansinya berapa tahun? 2 tahun. Artinya kalau ada kerusakan sebelum 2 tahun terhadap komponen-komponen motor itu kerugiannya ditanggung oleh perusahaan. Nah, sehingga harus cermat, saya sampaikan tadi. Harus sudah dihitung benar berapa keandalan mesinnya ini. Ya, sehingga nanti perusahaan mengambil keputusan yang tepat. Oke, kita berani garansi 2 tahun. Ya. Tapi tadi ya, ada resiko tentu saja. Dan sudah dipertimbangkan. Kemudian yang keempat adalah sales program. Sales program ini berkaitan dengan diskon begitu ya. Diskon yang tujuannya adalah sebenarnya bukan untuk losses. Dia losses, dia mengalami kerugian karena memberikan insentif kepada customer. Ya, entah itu dalam bentuk diskon. Ya, sekarang ada program 11-11 itu ya, di mana itu? Lazada atau mana itu? Saudara pasti mengikuti ya. Itu orang Gojek juga ada program 11-11. Ya, diskon 50% segala macam. Ya, itu losses yang sebenarnya merangsang ya, memberikan insentif kepada customer supaya mereka membeli lebih. Yang kemudian harapannya di periode berikutnya setelah program ini selesai, itu mereka tetap istilahnya melakukan rebuying, melakukan repurchasing, pembelian kembali terhadap produk yang dijual. Nah, ini losses ya. Nah, bisa juga karena defect proses produksi. Proses produksi itu tidak bisa dihindari, akan terjadi cacat produk, ya, defect produk. Nah, itu juga merupakan satu hal yang harus dipertimbangkan. Nah, defect ini nanti kalau saudara nanti belajar pengendalian kualitas atau penjaminan mutu, defect ini ada 2 kategori ya. Yang pertama nanti yang scrap, yang kedua adalah rework. Defect yang terkategori dalam scrap, dia tidak bisa diperbaiki. Kalau cacat ya sudah buang. Misalnya apa? Misalnya perusahaan membuat as ya, satu batang logam berbentuk tabung pejal gitu. Silinder ya, silindris, bentuknya silindris. Katakanlah ukurannya 50 mm. Nah, ini perusahaan membuatnya salah satu atau beberapa produk karena defect itu 4,9 misalnya, dan itu di luar batas toleransi misalnya. Ya, namanya produk seperti itu tidak bisa dia dibuat lebih besar kalau sudah terlalu kecil. Nah, itu defect. Yang scrap, dibuang, itu loss buat perusahaan. Yang kedua adalah kategorinya rework. Rework seperti namanya, itu masih bisa diperbaiki. Defect, cacat, tapi masih bisa diperbaiki. Jadi misalnya ukuran 50 mm ya, diameter. Ternyata setelah diukur, itu 50,1 mm misalnya. Atau 50,25 mm misalnya. Nah, itu masih bisa di rework, diproses ulang, diperbaiki, sehingga kemudian masuk ke dimensi yang diinginkan, yaitu 50 mm tadi. Ya. Nah, itu rework. Baik scrap maupun rework menimbulkan konsekuensi biaya. Kalau scrap tadi dia kehilangan satu produk, kalau yang rework dia harus mengeluarkan biaya si perusahaan ini untuk melakukan proses ulang terhadap produk ini supaya sesuai dengan spesifikasinya. Nah, ini losses ya. Nah, kemudian strategi kapasitas. Ada 3 strategi kapasitas yang dikenal. Yang pertama disebut sebagai policy A atau kebijakan A, itu capacity leads demand. Seperti namanya, capacity leads demand, maka kapasitas produksi itu dirancang selalu lebih tinggi daripada permintaan. Ya, di situ saudara bisa melihat garis yang miring ini adalah laju permintaannya atau rata-rata permintaan,
dari satu periode ke periode berikutnya. Kemudian yang atas yang berbentuk tangga ini, itu adalah kapasitinya. Jadi dari satu periode ke periode berikutnya, kalau kita melihat gambar ini, maka kapasitas itu selalu lebih tinggi daripada demand. Nah, ini tentu perusahaan tidak mau mengambil resiko kehilangan permintaan. Ya, kehilangan permintaan. Nah, kemudian policy B itu adalah capacity in approximate with demand. Nah, ini kira-kira sama lah gitu ya, antara kapasitas produksi dengan demand. Ya, antara kapasitas produksi dengan demand. Jadi dibuat sedekat mungkin permintaan itu atau kapasitas itu sedekat mungkin dengan permintaan. Padahal tadi ya, kalau capacity itu kan konstan, demand itu fluktuatif. Sehingga pada satu periode, seperti yang terlihat di gambar, pada satu periode tertentu bisa jadi permintaan itu lebih tinggi daripada kapasitas. Di periode yang lain barangkali kapasitas lebih tinggi daripada permintaan. Nah, kemudian yang policy C itu capacity lags demand. Kapasitasnya selalu di bawah permintaan. Ya. Nah, ini policy yang yang dikenal ya di dalam penentuan kapasitas. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai capacity quotient ratio atau R, di mana di situ ini bagian dari perancangan kapasitas ya. Quotient ratio itu dihitung dari R sama dengan CX dikurangi CS dibagi dengan CX. Ya, CX itu adalah marginal profit, keuntungan yang bisa diambil dari penjualan produk. Kemudian CS itu adalah marginal production. Ya, produksinya berapa. Nah, dibagi dengan CX kemudian. Nah, itu menjadi capacity quotient ratio. Nah, ini nanti hasil penghitungan capacity quotient ratio itu akan menentukan strategi mana yang diambil tadi. Nah, sini di bagian sebelah kanan slide itu tertulis bahwa kalau R-nya lebih dari 0,5, maka strategi yang sesuai itu adalah strategi capacity leads demand. Ya. Kemudian kalau R-nya kurang dari 0,5, maka dia strategi capacity lag. Itu salah ketik ya, lag demand. Kemudian kalau R sama dengan 0,5, maka strategi capacity yang tadi approximate ya, dibuat kapasitas itu sedekat mungkin dengan rata-rata permintaan. Nah, ini capacity quotient ratio. Nah, capacity design ini sama CO sama dengan CE dibagi 1 min E. CE yang dihitung dari DE per 1 min L tadi ya, yang kita bahas losses. Nah, itu yang pertama tadi. Jadi sebelum menentukan atau merancang tata letak fasilitas, maka perusahaan harus menentukan terlebih dahulu dua hal. Yang pertama tadi adalah merancang kapasitas atau menentukan kapasitas produksinya. Dari situ nanti bisa dihitung kebutuhan mesinnya, ya, kebutuhan lahan untuk membangun pabrik, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang harus ditentukan terlebih dahulu atau harus diambil keputusan terlebih dahulu sebelum tata letak fasilitas dilakukan, itu adalah memilih lokasi. Pabrik ini mau dibangun di mana? Ya, di Jogja tadi saya sampaikan ya, di Wonogiri, di Surabaya, atau di mana gitu. Nah, ada banyak pertimbangan tentu saja yang harus diambil oleh perusahaan sebelum menentukan lokasi pabriknya. Ya. Nah, di sini diberikan dua kriteria utama. Yang pertama adalah services atau jasa. Yang kedua adalah operating cost. Operating cost itu berkaitan dengan biaya operasi. Misalnya biaya tenaga kerja, ya, biaya raw materialnya, ya, dan seterusnya. Kalau services itu berkaitan dengan jasa. Bagaimana misalkan ada kemudahan-kemudahan enggak untuk transportasinya? Ya, kondisi jalan, ya, jembatan, kemudian kemudahan di dalam investasi oleh pemerintah dan seterusnya. Nah, karena itu beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ya,
itu ada kabar bahwa banyak kemudian perusahaan-perusahaan garment itu yang akan merelokasi pabriknya ke Jawa Tengah. Kenapa? Pertanyaannya. Karena biaya tenaga kerja di Jawa Tengah itu lebih murah daripada di Jakarta dan sekitarnya ya. Jabodetabek lah. Nah, UMR-nya berbeda, upah minimum regionalnya berbeda antara Jawa Tengah dengan Jakarta. Nah, itu untuk alasan penghematan biaya tenaga kerja itu, karena biasanya perusahaan garment itu masih labor intensif ya, masih menggunakan banyak tenaga kerja manusia, belum otomasi. Maaf. Nah, sehingga kemudian merelokasi mereka perusahaannya ke Jawa Tengah gitu. Ya. Bisa dibayangkan saja kalau misalkan bisa menghemat katakanlah 500.000 per orang ya, per bulan gitu, maka berapa banyak penghematan biaya yang bisa dihasilkan gitu. Ya. Kemudian juga selain itu tadi ya biaya transportasi misalnya. Biaya transportasi. Ya, kemudian biaya bahan baku ya, dan seterusnya gitu. Biaya-biaya itu menjadi pertimbangan untuk menentukan lokasi tempat pabrik akan didirikan. Kemudian yang kedua services ya. Di sini contohnya ini ya. Yang pertama pasar dan bahan baku ya, pertimbangannya. Yang terkait dengan pasar dan bahan baku yang masuk dalam kategori kriteria services apa? Misalnya di situ perusahaan-perusahaan jasa ya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang fragile itu apa namanya? Ya, bahan yang mudah pecah gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan yang berat ya, termasuk tadi ya insentif yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan pajak ya, kemudian investasi dan seterusnya itu bagian dari services. Kemudian yang operating cost itu akan ada perusahaan-perusahaan yang lebih menguntungkan misalnya kalau mendekati bahan baku dibandingkan dengan pasarnya. Misalnya semen. Perusahaan semen itu kita tahu misalkan di Gresik itu ada semen Gresik ya. Holdingnya Semen Indonesia kalau tidak salah. Perusahaan holdingnya. Nah, kenapa dibangun di Gresik? Kan itu. Karena di Gresik itu kaya dengan bahan baku semen. Termasuk yang ada di Tuban itu. Ya. Nah, itu mendekati bahan baku. Tentu akan lebih murah biaya operasinya kalau mendekati bahan baku dibandingkan dengan yang sebaliknya mendekati pasar untuk produk-produk yang seperti ini, semen. Kemudian kertas. Perusahaan kertas itu juga akan baik kalau mendekati bahan baku. Ya, ada yang tahu bahan baku kertas? Ada yang tahu bahan baku kertas? Halo? Muflih Aufa. Iya, Pak. Apa bahan baku kertas? Pohon, Pak. Kayu. Pohon, kayu. Kayu Iya. apa? Kayu kertas, nggak tahu, Pak. Kertas. Kamu tinggal di mana, Aufa? Saya di Jakarta, Pak. Jakarta. Oke. Bahan baku kertas itu antara lain adalah kayu ya, benarnya disebutkan. Saya dulu pernah bekerja di Riau, ada namanya Riau Andalan Pulp and Paper. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau ada RAPP. Riau Andalan Pulp and Paper itu perusahaan penghasil bahan baku kertas dan juga kertas mestinya ya. Bahan bakunya adalah kayu dari pohon akasia. Jadi mereka punya satu hutan industri yang ditanami pohon akasia. Pohon akasia itu kemudian dibuat sebagai bahan baku ya, untuk dibuat bubur kertas namanya. Bubur kayu untuk kertas. Itu namanya pulp. Itu akan sangat menguntungkan kalau mendekati bahan baku. Termasuk agroindustri ya. Agroindustri itu kan perusahaan industri pertanian.
Itu juga akan lebih ekonomik kalau mendekati bahan baku. Oke, kemudian, nah faktor lokasi juga mempertimbangkan sesuatu yang sifatnya tangible. Tangible itu adalah sesuatu yang bisa kita indra gitu ya, yang tidak bisa kita indra kita sebut sebagai intangible. Ya, apa saja ada transportasi. Tadi sudah saya sampaikan ya, ada transportasi, tenaga kerja, ya, kemudian energi, ya, pasokan listriknya berapa, bagus nggak pasokan listriknya misalnya. Ya. Nah sekarang orang concern dengan energi baru dan terbarukan, ya. Ya. Dan ada komitmen negara-negara di dunia untuk mengurangi emisi karbon, bahkan zero emission di tahun berapa tuh, 2045 atau 2050, zero emission. Nah kalau di bidang energi, listrik yang kita pakai di rumah ini, di rumah masing-masing, kampus, itu kan dihasilkan dari bahan bakar fosil, ya, pembangkit listrik tenaga uap itu dengan membakar batu bara. Nah, pembakaran batu bara itu menghasilkan emisi karbon. Itu menjadi concern. Kenapa? Karena emisi karbon itu membahayakan lingkungan. Dulu saya masih SMA, kami waktu itu diberikan awareness bahwa ini mulai ada kebocoran ozon. Kita tahu ozon itu yang menahan sinar ultraviolet, ya, dan panas matahari. Ya. Apa akibatnya? Dulu disampaikan banyak gitu ya akibatnya. Antara lain adalah mencairnya es di kutub utara atau selatan. Dan itu terjadi sekarang. Saya SMA tahun 90. Nah, itu 30 tahun kemudian terjadi. Panas bumi meningkat. Ya. Kemudian permukaan air laut naik karena tadi mencairnya es di kutub utara atau selatan karena adanya kenaikan suhu permukaan bumi. Itu semua diakibatkan antara lain ya oleh emisi karbon. Ya. Nah, kemudian sekarang kalau isu yang ada di Indonesia deforestasi. Ya, deforestasi itu pengalihan fungsi hutan. Hutan ditebang, kemudian ditanami tanaman-tanaman industri, ya. Kemudian kelapa sawit dan seterusnya. Sebagiannya digunakan untuk pemukiman karena jumlah penduduk yang semakin banyak. Nah, itu forestasi itu juga akan berkontribusi terhadap kenaikan suhu bumi. Nah, negara-negara itu kan bersepakat ya dalam satu conference bahwa target kenaikan suhu bumi itu hanya ditekan sampai hanya 1,5 derajat saja sampai nanti 2050 atau 2060. Ya. Nah, itu energi. Sehingga kemudian tadi juga pengalian energi dari listrik yang tadi diperoleh dari pembakaran batu bara ke energi baru dan terbarukan. Misalnya tenaga angin, ya. Pembangkit listrik tenaga angin atau bayu, pembangkit listrik tenaga air. Ya, atau pembangkit listrik tenaga matahari. Ya, termasuk produk-produknya ya, ada motor listrik, mobil listrik dan seterusnya. Kemudian insentif, tadi insentif ya yang saya sampaikan tadi, pajak ya, kemudian kemudahan prosedur investasi dan seterusnya. Kemudian biaya konstruksi, bahan pembantu dan lain-lain. Kemudian adanya juga yang intangible. Intangible itu yang tidak bisa diindra secara fisik ya. Apa? Iklim. Iklim tropis berbeda dengan iklim di Eropa yang 4 musim. Hingga buah-buahan tropis itu tidak bisa tumbuh di Eropa misalkan. Nah itu kalau nanti kita bicara keunggulan, itu disebut sebagai comparative advantage. Ya, keunggulan komparatif, di mana di satu wilayah bisa, di wilayah yang lain tidak bisa. Tapi ada yang disebut sebagai competitive advantage.
Competitive advantage itu bisa di dua-duanya, tinggal nanti bicara efisiensi. Nah, kemudian peraturan, ya, peraturan tadi yang mengatur tentang investasi dan segala macamnya. Stabilitas politik ini juga penting, karena kalau suatu negara kondisinya tidak stabil politiknya, maka akan beresiko, ya, akan sangat besar resikonya buat investor masuk, ya, karena bisa terjadi kerusuhan misalnya, ya, dan seterusnya. Kemudian kemudahan untuk melakukan ekspansi, ada lokasi yang kemudian memudahkan kemudian buat perusahaan ini untuk menambah luasan pabriknya misalnya. Itu kemudian ekspansi, ya. Kemudian budaya, polusi dan lain-lain. Nah, ini tahapan pemilihan lokasi tentu saja ditentukan terlebih dahulu regional, ya. Areanya di area yang lebih luas dulu, kemudian konvergen ke satu tempat tertentu atau lokasi. Apa yang diperhatikan tadi, ya? Ada mau mendekati pasar atau bahan baku, kemudian tangible faktornya apa saja yang diperhatikan, intangible faktornya apa saja, dan seterusnya. Sehingga nanti mereka atau perusahaan itu sampai pada satu konvergen pada satu titik tempat tertentu untuk menentukan lokasi pabriknya. Nah, kemudian itu bagian yang sebelum tadi melakukan tata letak, ya. Sekali lagi ada dua yang harus diputuskan. Satu, kapasitas produksinya berapa besar. Yang dari situ nanti tadi saya sampaikan perusahaan bisa menghitung kebutuhan mesin, tenaga kerja, dan luasan pabriknya. Kemudian yang kedua adalah lokasi pabriknya di mana. Nah, setelah dua itu diputuskan, maka kemudian masuk ke perancangan tata letak atau layout, ya, facility layout. Nah, ada 4 tipologi tata letak paling tidak, ya. Nanti secara detail bisa saudara ketahui pada saat nanti kuliah perancangan tata letak fasilitas di semester 6. Nah, tipologi tata letak itu terbagi ke dalam 4 hal atau 4 kategori. Yang pertama disebut sebagai product layout, yang kedua proses layout, yang ketiga fixed layout, yang keempat adalah automated layout. Product layout itu sesuai untuk produk-produk atau perusahaan yang menghasilkan produk dengan variasinya kecil, jumlah produksinya banyak. Itu product layout, sehingga efisien kemudian kalau dibuat untuk satu produk itu satu lini tersendiri. Ya, perusahaan-perusahaan misalnya seperti P&G, ya, Unilever, produk-produk yang kita pakai itu. Nah, itu variasinya sedikit untuk setiap jenis produknya, volumenya besar. Itu efisien kalau menggunakan product layout. Nah, kalau yang proses layout, itu kalau nanti kategori perusahaannya masuk ke dalam apa yang kita kenal nanti sebagai flow shop. Ya. Nah, kemudian yang proses layout, flow shop, ya, kategori aliran materialnya. Kemudian dari sisi respon terhadap permintaan itu nanti make to stock. Make to stock itu perusahaan yang membuat untuk kemudian disimpan, ya, sebagai inventory. Inventorinya nanti digunakan untuk mengantisipasi permintaan. Nah, yang kedua kategorinya adalah proses layout. Proses layout ini sesuai untuk yang aliran materialnya job shop. Ya, kemudian respon terhadap permintaannya make to order. Make to order itu order yang datang itu berbeda-beda dari satu order ke order yang lain. Nah, sehingga tidak efisien kemudian kalau setiap order yang masuk itu kemudian dibuatkan satu lini produksi sendiri. Sehingga kalau produk layout itu tata letak yang tata letak fasilitas produksi atau layout yang menyesuaikan dengan produk yang dibuat. Pengelompokan produknya untuk layout itu berdasarkan jenis produknya. Kalau proses layout, ya,
seperti namanya, maka pengelompokannya itu tidak berdasarkan produk yang dibuat, tetapi berdasarkan fungsi mesinnya. Ya. Misalnya, mesin milling dikelompokkan dalam satu area tersendiri. Kemudian mesin drilling dikelompokkan dalam satu area tersendiri. Kemudian mesin molding misalkan dikelompokkan dalam satu area tersendiri. Mesin turning dalam satu area sendiri. Kenapa dibuat seperti itu? Karena tadi urutan proses pembuatan order yang datang itu berbeda-beda. Ya, barangkali ada satu order datang, itu milling dulu, kemudian drilling misalkan, kemudian proses apa lagi, kemudian yang order kedua misalkan datang, itu tidak proses milling, tetapi proses turning. Ya, setelah turning kemudian drilling dan seterusnya begitu. Nah, itu proses layout. Jadi pengelompokannya berdasarkan fungsi mesinnya. Kemudian fixed layout. Ini adalah tata letak yang digunakan untuk produk-produk yang ukurannya besar. Ya. Apa misalnya? Pesawat terbang, perakitan pesawat terbang, atau shipbuilding. Ya, perakitan atau pembuatan kapal laut. Itu produknya besar, tidak seperti produk jam tangan, ya, televisi. Itu kan kalau televisi misalnya atau motor misalnya, itu kan motornya yang bergerak dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya dalam proses perakitannya, ya, dengan konveyor atau apa. Nah, ini pesawat besar gitu ukurannya, sehingga tidak memungkinkan kemudian untuk pesawat ini bergerak dari satu stasiun ke stasiun yang lain, sehingga yang bergerak kemudian adalah alat atau peralatan produksi dan personil atau operator yang kemudian bergerak mendekati produknya. Nah, termasuk di dalamnya proses pembuatan atau proses konstruksi, ya, jalan, gedung, jembatan, itu alat dan personil yang didatangkan, gitu. Nah, itu fixed layout. Kemudian automated layout. Ya, nah kita lihat secara detail. Nah, ini adalah product layout. Tadi saya sampaikan pengelompokannya berdasarkan pada urutan proses produksi yang sama. Ya, potong, obras, ini contoh sederhana untuk jahit, ya. Potong, obras, jahit, kancing, finishing, packing. Ya, jadi perusahaan garment itu prosesnya seperti ini gitu, sehingga dia akan efisien kalau menggunakan product layout. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi proses layout. Kalau proses layout, pengelompokannya itu tidak berdasarkan jenis produk, tetapi kesamaan fungsi atau jenis mesinnya. Ya, A itu misalkan tadi saya contohkan mesin milling, ya. B itu kelompok mesin drilling, C itu barangkali molding, D itu kemudian turning dan seterusnya. Produk X misalkan di situ, ya, dia di milling dulu kemudian ke drilling dan seterusnya. Kemudian yang Y misalnya itu berbeda, turning dulu, ya, kemudian drilling dan seterusnya begitu. Nah, karena ada perbedaan urutan proses, maka sekali lagi tidak efisien kemudian kalau menggunakan product layout tadi. Akan jauh lebih efisien kalau menggunakan proses layout. Ya. Nah, kemudian fixed layout tadi saya sampaikan, benda kerjanya diam, mesin, peralatan, material, dan operator atau karyawan yang mendatangi benda kerja. Contohnya saya tadi bisa berikan contoh galangan kapal, shipbuilding. Kemudian proses perakitan pesawat, ya, termasuk tadi, ya, aktivitas konstruksi, membangun gedung, ya, jembatan dan seterusnya. Yang tidak memungkinkan kemudian benda kerjanya bergerak, sehingga yang bergerak adalah mesin, peralatan, material, dan operator atau karyawannya. Nah, kemudian automated layout itu berdasarkan atas kesamaan fungsi dan kemampuan proses produksi. Nanti ada juga yang disebut sebagai grup teknologi, ya. Nanti saudara pelajari atau kita pelajari di perancangan tata letak fasilitas.
Nah, ini bagian aliran perancangan systematic layout, ya, atau ya systematic layout. Ya, ada input di situ, nanti harus ditentukan dulu apa namanya, proses manufakturnya seperti apa, itu mulai dari awal sampai akhir. Ya. Nah, dari situ nanti keluar yang di sini disebut diagram hubungan kegiatan. Nah, diagram hubungan kegiatan itu bersama-sama dengan kebutuhan luas lantai, ya, dan constraint dalam bentuk luas lantai yang tersedia, itu menghasilkan diagram hubungan antar ruang. Ya. Nah, kemudian pada akhirnya dihasilkan layout. Ya. Nanti akan dihasilkan beberapa alternatif layout yang keputusan mana layout yang akan digunakan itu dikembalikan atau ditentukan oleh si pengambil keputusan. Dalam hal ini pemilik pabriknya atau pemilik perusahaannya. Nah, tentu saja di dalam layout itu tidak hanya tata letak mesin ya, tetapi juga bagian-bagian yang lain yang ada di perusahaan. Ya kan, kalau di perusahaan itu minggu yang lalu sudah saya berikan gambarannya, tidak hanya ada departemen produksi saja. Departemen produksi tadi harus ditentukan tuh layout fasilitas produksinya. Tapi bagaimana dengan ruangan-ruangan perusahaan yang lain? Gitu. Misalkan untuk finance-nya, untuk marketingnya, letaknya di mana, toiletnya di mana, gitu ya, dan seterusnya. Nanti juga ada apa namanya, standar-standar yang berkaitan dengan misalkan bagaimana mengakomodir disabilitas. Ya, disabilitas itu baik orang yang menggunakan kursi roda ya, ataupun orang-orang yang dengan disabilitas yang lain, sehingga akses terhadap ruangan, misalkan akses ke lantai pabrik itu harus dibuat sama, inklusif, ada inklusivitas. Ya. Sehingga gang misalnya, gang antar mesin misalkan itu, kalau ada disabilitas yang diperbolehkan bekerja di situ, maka gang antar mesin itu juga harus mengakomodir lebar kursi rodanya. Ya. Tangga, kalau ada tangga maka dibuat di sebelahnya biasanya ada apa namanya, jalan untuk pengguna kursi roda ya, dan seterusnya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan atau kita bahas pada kesempatan pagi ini. Saya mohon maaf, saya barangkali menyampaikannya agak cepat karena 8:30 saya ada jadwal mahasiswa yang sidang tesis S2. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kita masih punya waktu kurang lebih 5-7 menit. Silakan. Ada pertanyaan? Jadi tata letak fasilitas itu menjadi salah satu bidang kajian teknik industri ya. Saya harap saudara sudah melihat yang minggu lalu atau 2 minggu lalu saya tugaskan untuk melihat atau menengok iisa.org. Sudah pada melihat ya. Institute of Industrial and System Engineering. Di situ waktu itu saya sampaikan untuk melihat body of knowledge dari industrial engineering, dan facility layout itu menjadi salah satu body of knowledge-nya. Artinya ini menjadi pengetahuan dan juga skill yang harus saudara miliki. Gitu. Jadi ini kan perancangan ya, engineering itu perancangan. Jadi ini ada merancang bagaimana merancang tata letak fasilitas produksinya. Tujuannya adalah tadi meminimumkan biaya material handling atau penanganan material, supaya biaya pemindahan dari stasiun kerja satu ke stasiun kerja berikutnya itu seminimal mungkin. Ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan atau kita bahas pada kesempatan pagi ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saudara cek ya, presensi saya lupa, saya sudah membuat atau belum. Seingat saya kemarin saya sudah buat kemarin sore. Pak. Ya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Maulidan ya? Iya, Maulidan boleh, Mirza boleh, Pak. Oke, silakan. Kalau untuk tata letak ini atau kayak tadi kapasitas desain dan semacamnya itu ada apa ya, kayak pekerjaan khususnya gitu nggak, Pak? Atau mungkin di posisi apa gitu? Pekerjaan
nama posisinya apa gitu Pak, yang dia bekerja dalam hal bidang-bidang seperti ini Pak, mengurusi hal-hal seperti ini. Itu aja sih Pak. Oh, untuk perancangan tata letak fasilitas. Iya Pak. Kalau perusahaannya belum didirikan, maka kita bisa masuk ke perusahaan-perusahaan apa namanya, yang berbasis project ya, konstruksi misalkan, atau konsultan, ya konsultan yang kemudian dia bisa mendapatkan pekerjaan untuk menggarap tadi, menghitung kapasitas ya, kemudian menentukan tata letak produksinya, spesifikasi mesin dan seterusnya. Ya, kalau perusahaannya sudah ada, pabriknya sudah ada, kemudian manajer atau direkturnya katakanlah melihat, oh ini sudah tidak efisien lagi nih tata letaknya, tolong dong di layout gitu kan, bisa juga seperti itu. Nah itu juga bisa hal yang sama. Relayout itu kan menjadi masalah buat si pemilik pabrik atau manajer pabriknya. Maka dia bisa meng-hire orang luar. Orang luar ini siapa? Itu yang kita sebut sebagai konsultan. Atau dia bisa membuat tim di dalam perusahaannya. Nah, bagian apa kan gitu. Tentu tidak bisa satu bagian saja ya di perusahaan, tetapi melibatkan misalnya tentu saja bagian produksi harus terlibat di situ. Kemudian perencanaan pengendalian produksinya gitu, PPIC. Ya, kemudian bagian engineering yang punya tugas menyelesaikan beberapa persoalan di perusahaan yang berkaitan dengan rekayasa misalnya, itu juga harus dilibatkan. Ya, tentu saja pengambil keputusannya tetap si manajer itu gitu. Ya. Jadi itu Mas, barangkali jawabannya ya. Ini kelas apa ya? Kelas B, Pak. Kelas B. Pak. Oke. Kita cek. Kelas B, ya saya sudah bikin presensinya ya, silakan saudara presensi. Ada yang lain pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Silakan, Fatur Rahman. Silakan. Cap and trade, oke. Karbonnya. Ya. Oh, saya belum tahu ya, tetapi biasanya sih ya di dalam satu negara saja, ya di dalam satu negara di satu lokasi barangkali, karena ya carbon trading itu kan tidak seperti kalau kita jual beli falas atau apa gitu ya. Jadi ini lebih kepada sebenarnya kan itu semacam penalti lah gitu ya. Bukan ya penalti lah, boleh disebut penalti untuk perusahaan-perusahaan yang melebihi batas karbon yang diizinkan, maka dia harus membeli. Kalau membeli itu kan mengeluarkan uang kepada perusahaan lain yang masih punya kuota, ya cap-nya tadi masih ada kuotanya karbonnya gitu, sehingga ya di satu lokasi wilayah atau negara saja gitu. Nah, ada juga yang punya pendapat bahwa komunitas-komunitas yang menjaga hutan gitu, itu seharusnya juga dapat kompensasi gitu, seperti yang ada di Indonesia ya. Sebagian hutan di Indonesia itu kan menjadi hak adat ya, hak wilayat namanya, dari satu atau beberapa komunitas. Nah, itu ada yang mengatakan seharusnya mereka juga bisa dapat kompensasi karena mereka ikut berkontribusi untuk menyerap karbon, karena hutan itu kan fungsinya sebagai penyerap karbon, ya hutan yang ada di manapun gitu. Nah itu baru kemudian bisa lintas negara, tetapi tata niaganya saya tidak tahu, saya belum pernah mengamati atau melihat secara lebih detail gitu. Kalau boleh ya disebut sebagai tata niaga. Tetapi karbon ini bukan komoditas. Ya, bukan sesuatu yang kemudian untuk
ini untuk apa diperjualbelikan gitu, bukan. Niatnya bukan itu. Jadi bukan untuk mengambil keuntungan, tetapi lebih mengatur supaya tadi tujuan utamanya adalah mengatur supaya emisi karbon itu, laju emisi karbon itu bisa ditekan gitu, ditekan seminimal mungkin. Karena tadi ya resikonya atau konsekuensinya kemudian ada kenaikan suhu bumi dan seterusnya gitu. Hingga suatu saat barangkali memang bumi tidak lagi bisa, apa istilahnya dulu kalau kita belajar di SMA, daya dukung lingkungannya sudah tidak memenuhi syarat lagi, sehingga barangkali yaitu proyeknya siapa, Elon Musk ya, satu saat barangkali kita migrasi ke mana, ke Mars karena bumi sudah tidak lagi layak untuk ditempati. Gitu Mas Fatkur Rahman. Oke. Ya, karena waktunya sudah habis, mohon maaf tadi saya sampaikan saya ada sidang tesis S2 setengah 9. Silakan presensi, sudah saya buka sampai 9.30. Oke, terima kasih perhatiannya. Kita ketemu insya Allah minggu depan. Saya tutup. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Recording Oke. stop. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Bapak. Makasih, Pak.